Baik, kami kelompok hijau kelas 1B Prodi Ilmu Sosiatri akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Maria Ines Teresiana, biasa dipanggil Ines. Nama lengkap saya Dorothea Carolina Putri, biasa dipanggil Lala. Perkenalkan, nama saya Rena Rosari Tirenia 1, biasa dipanggil Fiona. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Ga, biasa dipanggil Elsa. Nomor 1, jelaskan apa pengertian desa. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian desa menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Angus R. Intarto, mendefinisikan desa sebagai berikut. Desa adalah suatu perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomis, politik, dan kultural yang terdapat di satu dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain. Yang kedua, menurut Dr. P.J. Baumann mengemukakan definisi bahwa desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal. Kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya, usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Yang ketiga, desa atau dengan nama asli yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu badan hukum dan adalah pula badan pemerintah yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkupinya. Yang keempat, menurut Sutarjo Kartohadikusumo menyatakan bahwa desa ialah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Yang kelima, pengertian desa menurut desa merupakan suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa dan mengadakan pemerintah sendiri. Yang kedua, jelaskan apa saja tipologi desa. Pertama, desa yang merupakan hinterland atau daerah dukung berfungsi sebagai suatu daerah pemberi bahan makanan pokok seperti padi, jagung, ketela, di samping bahan makanan lain seperti kacang, kedelai, buah-buahan, dan bahan makanan lain yang berasal dari hewan. Kedua, desa ditinjau dari sudut potensi ekonomi, berfungsi sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja yang tidak kecil. Ketiga, dari segi kegiatan kerja, desa dapat merupakan desa agraris, desa manufaktur, desa industri, desa nelayan, dan sebagainya. Menurut Satoko Yudhyawana, salah satu peran pokok desa terletak di bidang ekonomi daerah pedesaan, merupakan tempat produksi pangan dan produksi komoditi ekspor. Oleh karena itu, peran masyarakat pedesaan dalam mencapai sasaran swasembada pangan adalah penting sekali, bahkan bersifat fatal. Masyarakat desa dan perkebunan adalah pedesaan komoditi untuk ekspor. Peranan mereka untuk meningkatkan volume dan kualitas komoditi seperti kelapa sawit, lada, kopi, teh, karet, dan sebagainya tidak kalah penting dilihat dari segi usaha untuk meningkatkannya ekspor dan memperoleh devisa yang diperlukan. Demikian pula sama pentingnya peranan dari masyarakat desa pantai sebagai produsen bahan pangan protein tinggi. Peranan mereka perlu ditingkatkan dan dibina sedemikian rupa, sehingga hasil usaha mereka berupa ikan dan udang tidak hanya melayani konsumen dalam negeri, tapi juga untuk ekspor. Yang ketiga, jelaskan karakteristik pedesaan. Yang pertama, desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong,
memiliki adat istiadat yang sama dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengantar kehidupan masyarakat. Yang kedua, desa adalah penduduk yang masih sangat bergantung pada alam dan beberapa karakteristik tersebut adalah: yang pertama, gotong royong; yang kedua, homogen; yang ketiga, toleransi kuat; yang keempat, proses sosial lambat. Yang ketiga, sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduk dengan lembaga mereka di wilayah tempat mereka tinggal, yakni di ladang-ladang dan di kampung yang menjadi pusat segala aktivitas bersama masyarakat, berhubungan satu sama lain, bertukar jasa, tolong-menolong, atau ikut serta dalam aktivitas sosial. Yang keempat, karakteristik lingkungan mencakup dua aspek: lingkungan ekstrak, semua kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi, dan kedua, lingkungan internal yang dikenal sebagai iklim organisasi, meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja. Yang kelima, karakteristik pekerja. Perhatian harus diberikan kepada perbedaan individual antara para pekerja dalam hubungan dengan aktivitas. Para pekerja mempunyai tujuan, kebutuhan, dan kemampuan yang berbeda-beda. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.